Jumpa lagi di channel Blogger Sejoli. Kali ini kita akan ngobrolin tentang drama Korea The World of Love Marriage yang lagi viral, yang bikin ibu-ibu mentak-mentak tentang perselingkuhan, yang bercerita tentang seorang suami yang tega banget menyelingkuhi istrinya, padahal istrinya sempurna. Masa bisa ngasuh anak, bisa karirnya balasan cantik. Dan menurutku antara istri pertama dengan selingkuhannya itu cantik agak terperang. Nah, yang bikin aku nggak habis pikir, kenapa kok suaminya memilih untuk selingkuh? Apa sih yang ada di otak laki-laki? Kalau sudah punya istri di rumah yang bisa dipacarin dengan halal, yang bisa tidak ngobrol kapanpun, tapi masih mencari orang lain, perempuan lain di luar sana, kenapa? Kira-kira dari otak laki-laki gue Kia aneh ya. Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya ya lihat dulu kondisinya seperti apa. Istri sempurna yang kamu gambarkan itu seperti apa? Karir, cantik, seksi, apalagi pintar misalnya. Tapi semua itu untuk apa kalau nggak bisa melengkapi? Kebutuhan lelaki itu apa? Dilengkapi kekurangannya. Kebanyakan lelaki itu memang jaim untuk mengakui dia punya kelemahan, tapi sebenarnya dia itu butuh untuk ditutupi kelemahannya. Makanya ketika laki-laki itu disinggung masalah kelemahannya, dia langsung naik, emosinya tinggi. Untuk apa? Untuk menutupi bahwa dia punya kelemahan. Sebenarnya kan itu untuk menutupi. Misal aku salah, terus kamu menyinggung aku punya salah. Biasanya kecenderungan laki-laki pasti marah, nggak terima disalahkan. Itu untuk apa? Untuk menutupi kelemahan. Padahal sebenarnya kalau itu ditutupi tanpa disalahkan, itu akan sangat berterima kasih. Itu kecenderungan lelaki ya, sepengetahuanku seperti itu. Enggak semua, tapi kecenderungan itu memang ada kecenderungan seperti itu, tapi ada yang bisa mengelola perasaannya. Jadi enggak terbawa kecenderungan, bisa dikontrol. Jadi bisa mengontrol itu. Nah, wanita itu ada yang memposisikan istri sebagai itu pelengkap. Kalau pintar tapi nggak bisa melengkapi, sama-sama pintar misalnya, akhirnya crash. Si suami punya pandangan A, si istri punya pandangan B, kan nggak saling melengkapi. Si yang laki-laki ganteng, si istri cantik, sama-sama terkenal, sama-sama punya fan banyak, terus akhirnya nggak saling melengkapi. Aku punya fan kok, nggak masalah tanpa kamu. Sing kamu sendiri misal, kamu juga punya fan, nggak masalah, nggak saling melengkapi. Kalau dilihat dari drama, aku nggak tahu jalan ceritanya, jadi nggak bisa menyimpulkan kenapa laki-laki kok selingkuh. Kalau secara umum, potensi untuk selingkuh itu antara laki-laki dan perempuan itu sama saja. Soalnya apa? Laki-laki ketika melihat misalnya jalan bareng, melihat wanita yang cantik gitu ya, tetap tertarik. Masalah ingin selingkuh apa enggak, itu tergantung masing-masing. Kalau pas memang kondisinya rumah tangga ruwet, mungkin ya keinginan untuk selingkuh ya ada. Tapi itu dituruti apa enggak, itu nanti dulu. Ada tahap-tahap gitu kan. tapi kan ada kata normal gini, laki-laki
laki-laki seorang suami istri lagi ada masalah lah. Istri biasanya berusaha, ya biasanya nggak semuanya, tapi biasanya berusaha untuk memendam cerita atau mungkin mencari sahabatnya untuk cerita. Tapi dengan laki-laki jarang banget cerita masalahnya ke orang lain, tapi dia mengalihkan pikirannya dengan hal lain, mungkin tiba-tiba wah berteman lamanya, tiba-tiba komentar dengan siapa gitu, dan tidak membahas masalah rumah tangganya, tapi sekadar mengalihkan pikiran. Kalau istri kan rata-rata membahas rumah tangganya, berusaha mencari tempat sama, berusaha mencari sahabatnya yang bisa bercerita gitu. Kenapa kok laki-laki tidak bisa, misalnya kalau ada masalah dalam rumah tangganya, mungkin nyari siapa lah yang bisa diajak cerita buat ini, buat mengeluarkan unek-uneknya gitu, bukan kok malah mencari pelampiasan lain. Sebenarnya ada sisi bagusnya juga. Sebenarnya laki-laki itu apa, cenderung mencari pengalih perhatian. Ini pengalih perhatian ya, yang saya bahas bukan mencari selingkuhan ya. Jadi mencari pengalih perhatian, entah itu main game, mancing, atau jalan-jalan dan lain sebagainya, pengalih perhatian itu. Itu untuk apa? Kecenderungan laki-laki kalau sudah emosi, misalnya perang mulut, bantah-bantahan sampai perang mulut, sampai benar-benar naik hitam, kecenderungan laki-laki itu apa? Lepas kontrol. Kalau lepas kontrol apa? Khawatirnya main fisik, makanya lebih cenderung memilih mencari pengalih perhatian, melupakan masalah sejenak. Tapi bukan berarti dia nggak mencari solusi. Dia itu kecenderungan, setauku ya, pengalaman pribadi dan pengalaman teman-temanku, saya lihat seperti itu. Jadi ketika dia menyendiri atau mencari pengalih perhatian, ketika sudah selesai, misalnya emosinya sudah sedikit menurun, sudah mereda, itu nanti mikir, kok tadi gitu ya, itu sudah muncul ada penyesalan, oh sebaiknya gini. Tapi masalahnya apa? Ketika balik ketemu istrinya lagi, biasanya apa? Jaim, mau minta maaf itu jaim. Itu masalahnya suami, masalahnya laki-laki kebanyakan seperti itu. Jadi sudah sadar kalau dia salah, tapi mau minta maaf nggak mau. Sebenarnya tetap mencari solusi, tetap introspeksi diri, tapi gara-gara jaim, ya itu tadi, dia itu punya kesalahan, tapi kelemahan, tapi nggak mau mengakui. Makanya dia butuh pelengkap. Pelengkapnya siapa? Ya istrinya itu. Sebenarnya berarti kalau dalam kasus sebagai suami, maksudnya istri kamu ya istri, kadang aku dicurhati sama teman-teman, kalau suaminya itu nggak pernah minta maaf, kok perasaan kayak nggak merasa bersalah. Nah, benarkah perasaan kamu itu kalau suami itu nggak pernah merasa bersalah? Gimana? Sejujurnya ya, kalau aku pribadi sih, mungkin juga dirasakan oleh teman-teman lain. Kalau perasaan bersalah itu tetap ada. Kalau introspeksi diri, misalnya pas malam-malam nggak bisa tidur, mandang istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur, itu biasanya kok aku kejam banget ya, kan gitu, mikir. Tapi untuk mengekspresikan kesalahannya itu dengan minta maaf secara verbal, memang itu sangat sulit. Kebanyakan laki-laki sangat sulit untuk mengucapkan permintaan maaf secara verbal. Biasanya permintaan maaf itu dilakukan secara bahasa tubuh atau bahasa ekspresi lah. Misal langsung tiba-tiba meluk, atau tiba-tiba ngajak traktiran, ngajak jalan-jalan, itu untuk mengungkapkan perasaan bersalah sebenarnya. Jadi tiba-tiba perhatian, tiba-tiba bantu apa, tiba-tiba nyuci piring misalnya, itu sebenarnya untuk menebus rasa bersalah. Jadi
maaf ya tadi nggak secara verbal itu sulit. Kalau laki-laki kalau nggak terbiasa dari didikan dari kecil sudah karakternya seperti itu, saya rasa kebanyakan sulit untuk meminta maaf. Tapi kan tiga orang itu enggak yang bisa, bukan penyayang malah yang bisa tahu kalau oh itu sebagai ungkapan rasa maaf gitu. Ya memang untuk itu memang komunikasi dalam rumah tangga perlu dilakukan. Itu nggak apa ya, kalau lama-lama sebenarnya itu bisa dirumuskan. Karakter laki-laki kan cenderung konstan dalam jangka waktu tertentu, cenderung konstan. Misal nggak pernah nyuci baju, nggak pernah nyuci piring, kok tiba-tiba nyuci piring, kan ada sesuatu yang aneh. Itu kan tipologi seperti itu bisa dipelajari. Lama-lama, oh kalau seperti ini biasanya gini. Jadi ada rumusan-rumusan tertentu kan. Misal nggak pernah peduli masalah anak, tiba-tiba mengajak ngobrol masalah anak, ini ada apa, kan gitu. Itu memang apa ya? Kalau saling menuntut, misal suami sulit untuk cenderung mengungkapkan perasaan secara verbal, sedangkan istri menuntut suami mengungkapkan secara verbal, itu malah akan jadi konflik. Solusinya menurut apa? Keduanya harus membuat jembatan. Kalau nggak bisa, yang satu nggak bisa verbal, yang satu ngotot verbal, itu kan konflik. Itu harus dijembatani. Jembatannya apa? Ya tergantung kesepakatan masing-masing. Kalau sudah keduanya harus saling menyadari. Misal aku sadar, aku sulit mengungkapkan secara verbal. Kamu sadar kalau aku sulit. Kita membuat kesepakatan. Kalau misalnya salah gimana? Cara ekspresinya gimana? Introspeksi diri itu penting, saling introspeksi, dan jangan saling menuntut yang di luar kemampuan. Suami sulit, nggak punya kemampuan, nggak punya keberanian mengungkapkan perasaan, kok dipaksa meminta maaf, kan itu malah membuat konflik baru. Sudah punya konflik awal, terus disuruh minta maaf, secara ini kan jadi konflik tambahan lagi, itu malah bisa tambah ruwet. Berarti nggak cuma cewek yang susah dibaca kemauannya oleh seorang suami, tapi ternyata suami juga punya bahasa yang nggak bisa dipahami oleh seorang istri. Nah, sekarang kebutuhan seorang suami itu apa sih? Maksudnya kan makanan udah tersedia, baju sudah rapi, rumah rapi, tapi kenapa kok masih nyari yang di luar sana? Istrinya itu penuh kekurangan, ya iyalah kekurangan lewat tiap hari berkumpul lain dengan orang lain yang nggak pernah berkumpul, kan tahunya mereka baik-baik saja gitu. Apa sih kebutuhannya sebenarnya? Apakah happy? Apakah ngobrol? Atau apa? Kalau itu tergantung masing-masing individu, itu nggak bisa diglobalkan, nggak bisa diseragamkan. Misal aku kebutuhannya banyak ngobrol, aku pengen pelengkap istriku itu kalau bisa ngobrol denganku panjang lebar, kan menemani ngobrol, itu salah satu misalnya. Tapi bagi orang lain mungkin istri itu yang enak diajak jalan-jalan, atau istri yang pintar masak, soalnya yang suami suka makan, atau istri yang pintar dandan, suka terlihat seksi dan lain sebagainya, tergantung orangnya. Tapi kalau kecenderungan untuk mencari yang di luar, itu sebenarnya bukan masalah secara umum yang bisa dirumuskan. Itu ada yang salah, entah itu ada yang salah dengan rumah tangganya, atau ada yang salah dengan pribadi suaminya, atau ada yang salah dari keduanya. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir masalah keluarga, kok
misalnya rata-rata laki-laki suka selingkuh ya? Enggak. Kalau secara statistik itu nggak bisa dibuktikan. Selingkuh itu dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu siapa? Apakah itu berstatus masih single kah? Atau sudah menikah? Atau bagaimana? Kan kita nggak bisa membuktikan secara statistik kalau yang banyak selingkuh itu yang laki-laki bersuami dengan yang perempuan yang tidak bersuami, kan enggak. Mungkin kalau dilihat statistik banyak juga kan suami yang berselingkuh dengan istri yang statusnya masih punya suami, kan sama berarti. Jadi itu nggak bisa digeneralisir masalah rumah tangga, itu nggak bisa. Jadi harus dilihat dari sudut pandang yang kompleks lah, dari sisi suaminya sendiri, dari istri, dari hubungan keduanya, dari lingkungan keluarganya, atau dari lingkungan luar keluarganya, atau dari situasi yang mendukung, misalnya di kantor sering bersama, akhirnya muncul perasaan nyaman dan lain sebagainya, itu juga bisa berpotensi kan. Jadi nggak bisa digeneralisir. Jadi sebuah hubungan suami istri itu tidak bisa tambah A sama dengan 2A. Nggak bisa. Kalau dalam rumus matematika memang 1 tambah 1 rumusnya 2. 1 dikurangi 1 0, iya kan? Tapi kalau di rumus sosial, apalagi di rumus percintaan, itu tidak bisa. 1 apel tambah 1 apel kan jadi 2 apel kan? Tapi kalau di ilmu sosial, 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut jadinya apa? 2 orang pemberani. Paham? Kok bisa? Misal aku mau ke mana? Ke kuburan misalnya, takut sendirian. Terus kamu temani berdua. Berani ke kuburan, berarti ada 2 orang pemberani. Kalau sendiri-sendiri takut, tapi kalau bareng-bareng jadi berani, berarti ada 2 orang pemberani. Padahal kalau satu-satu orangnya takut. Itu rumus sosial. Rumus sosial beda dengan rumus eksak. Apalagi rumus percintaan itu memang fluktuatif lah. Misal sekarang seneng, sekarang sayang, besok akan jadi benci, itu bisa. Garis batas antara benci dan cinta itu sangat tipis. Terlalu benci bisa jadi cinta, terlalu cinta bisa jadi benci. Jadi ya nggak bisa dirumuskan lagi. Itu harus dilihat dari kompleksitas permasalahan masing-masing. Jadi teman-teman temukan bahasa cinta kalian antara suami dan istri ya tidak dikenali oleh orang lain, jadi nggak ada niat untuk selingkuh. Sampai jumpa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.